Ada gua lihat. Kalian? Apa kayak? Ayah pas kelas 2 dia ini gua. Bintang, ayo Bintang. Maju Bintang, apa-apa? Pimpin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Biar bisa semangat belajarnya. Kemudian apa Fani? Biar bisa mengerti. Kemudian biar supaya Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Minta doa sama Allah, ya Allah atau ya Tuhan, mudah-mudahan belajar saya hari ini lancar dan ilmunya bisa saya dapatkan. Seperti itu kan? Berdoa itu termasuk peraturan tidak dalam sekolah? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena di dalam belajar di sekolah itu sebelum mulai ada peraturan harus berdoa terlebih dahulu. Makanya hari ini kita akan belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Kemudian di mana peraturan? Di rumah.
terdapat kalimat apa itu? Adil. Apa? Adil. Lagunya gimana? Rakyat adil makmur sentosa. Ya, terus kan Garuda Pancasila. Aku pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Nah, coba Pancasila dasar negara. negara. Apa yang dimaksud dengan Pancasila dasar negara? Rakyat adil makin sentosa. Ya, apa? Rakyat adil makmur sentosa. Iya, itu liriknya, benar. Pancasila dasar negara. Apa Pancasila itu sebagai pedoman Pancasila, ya kan? Apa yang kalian tahu tentang pedoman Pancasila? Apa? Pedoman Pancasila. Ayo, pedoman Pancasila itu sebuah peraturan. Di Indonesia ada nggak peraturan? Ada. Kalian kalau pergi kemana-mana orang tuanya naik motor. Kalau naik motor harus pakai helm. Peraturan bukan? Iya. Kemudian rakyat adil makmur sentosa, ya kan? Kalau masyarakatnya patuh aturan, maka masyarakatnya menjadi apa? Makmur, pinter. Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Apa? Tidak makmur berarti. Terus kemudian apa lagi? Kena hukuman nggak kalau tidak patuh? Iya, pintar. Apa? Katakan Fani. Iya, apa kata Fani? Akan menimbulkan masalah baru. Kalau tidak taat peraturan akan menimbulkan masalah baru. Kemudian dapat sanksi kan? Dapat hukuman. Yang tidak pakai helm sama polisi diapain? Ditilang. Nah, ya kan? Ada yang bertanya sama ibu? Tadi sudah dijawab ya? Apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Akan timbul masalah baru. Terus apa saja aturan di rumahmu yang sering kamu lakukan? Di rumah ada peraturan tidak? Apa? Coba Pak Is. Merapikan tempat tidur. Iya. Mencuci baju. Mandi piring. Ya. Raja. Menyapu. Mencuci sepatu. Ya. Ngepel, mencuci sepatu. Menyapu. Itu membantu orang tua. Terus kemudian kalian tahu nggak lagu menjemur baju? Ya. Kalian tahu nggak lagu 7 kebiasaan anak hebat? Kebiasaan anak Indonesia. Hebat. Iya. Terus bangun pagi. Beribadah olahraga. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi. 7 anak kebiasaan Indonesia hebat. Bangun Pagi beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Di dalam lagu tersebut ada kan peraturan di rumah kan? Harus bangun, Pagi, terus istirahat, tidur tepat, waktu beribadah, ya terus bergizi. ya makan bergizi, beribadah, tadi sudah disebutkan. Olahraga iya. Suka nggak dilakukan di rumah? Suka. Nggak? Suka. Lanjut. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya apa nomor 1? Menyebutkan doa di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap nanti setelah belajar ini anak-anak bisa menyebutkan contoh aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat.
Ketiga, menunjukkan sikap patuh aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian. Apa itu aturan? Aturan itu terbagi menjadi dua. Ada aturan apa? Ada aturan tertulis dan ada aturan tidak tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja, termasuk peserta didik. Ada ya di sini aturan di kelas ada ya, sudah ibu buatkan ya, maka tinggal baca yang tertulis. Kemudian ada aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis, aturan yang berasal dari kesadaran warga sekolah dan diyakini secara turun-menurun. Contohnya yang tidak tertulis, misalnya ada bu guru berdiri di sini, kalian lewat. Bilang apa? Misi. Setiap kita lewat, terus kemudian ada orang itu selalu bilang misi, pinter. Itu kan tidak tertulis kan? Tertulis tidak? Tidak. Kemudian apa lagi yang tidak tertulis? Assalamualaikum. Jadi kalau kita mau masuk rumah orang, ketuk pintu dulu, terus ucapkan salam. Iya. Kita lihat videonya ya. Aku punya videonya. Sebentar. Siapa yang mau nonton videonya? Semuanya mau aja. Bentar ya. Oh, ini udah ada. Oh, ini nggak ada rumah ya. Sebentar ya. Mati. Nanti kita nyanyinya ya. Sekarang kita nonton video dulu tentang peraturan. Habis itu nonton film, Bu. Apa? Iya, di situ nanti. Nonton film tadi. Masuk pada pembahasan kali ini. Nah, jadi aturan itu merupakan tindakan atau perbuatan yang harus. Anak hebat, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi Aku Patuh Aturan. Apa sih yang dimaksud dengan aturan? Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Nah, jadi aturan itu merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan agar tercipta ketertiban. Nah, jadi setiap sekolah tentunya memiliki aturan yang harus ditaati baik oleh siswa, guru, ataupun warga sekolah. Nah, aturan itu disebut sebagai tata tertib sekolah. Aturan terdiri dari dua jenis, yaitu ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Yang pertama kita akan membahas aturan tertulis. Nah, aturan tertulis adalah aturan yang bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran diri. Ibu, aku saja turun. Pertanyaan yang bagus, Adit. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh aturan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan yang ada di masyarakat. Yang pertama yang ada di sekolah yaitu memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal. Yang kedua, datang tepat waktu.
Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak ribut di kelas. Yang kelima, tidak mencoret-coret dinding. Dan masih banyak contoh lain. Bagaimana Nana Ibu Guru? Apakah semuanya paham contoh aturan yang ada di sekolah? Oke, kalau semuanya paham, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang ketiga, meletakkan sepatu di rak, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan di masyarakat. Yang pertama, bersikap sopan dan santun kepada siapapun. Yang kedua, menutup pintu dan mengucap salam ketika bertamu. Yang ketiga, membantu tetangga dan banyak contoh-contoh lainnya. Nah, bagaimana Nana Ibu Guru? Apakah semuanya sudah melakukan aturan tersebut? Atau ada anak-anak Ibu Guru yang melanggar aturan tersebut? Nah, sudah dilakukan belum? Sudah ya. Tadi sudah dibahas ya. Ketika kita bertamu ke rumah orang harus menutup pintu terlebih dahulu, terus mengucapkan salam. Ada. Terus kemudian meletakkan sepatu di rak. Anak-anak sudah meletakkan sepatu di rak? Sudah. Supaya apa sih sepatunya ditaruh di rak? Supaya rapi. Kemudian kelasnya tidak kotor. pintar Raja, kata Raja supaya kelasnya tidak kotor. Good job. Kelasnya tidak berantakan. Iya, kelasnya tidak berantakan. Kasih wow untuk Faiz dan Raja. Kasih W. Kasih O, kasih W. Wah, sudah pada dilakukan ya. Lanjut ya videonya. Sudah. Lanjut. Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian wawancara ke kelas lain atau ke warga yang ada di sekitar Sekolah. sekolah. Tadi ini sudah dibahas ya tentang aturan kan. Contoh-contohnya sudah ya. Nah, tunggu ini ada nih. Akibat melanggar aturan, apa yang akan terjadi? Tadi sudah disebutin nama Fakir. Rumah menjadi kotor dan berantakan. Kalau kita tadi sepatu tidak disimpan di rak, kelas menjadi kotor dan berantakan. Iya, izin ke kamar mandi boleh. Kemudian akibat rumah menjadi kotor, rumah menjadi sarang penyakit. Anggota keluarga jadi sakit. Kemudian karena melanggar aturan, ya menimbulkan pertengkaran. Siapa yang suka berantem sama adik sama kakak? Iya, itu akibat tidak patuh aturan. Kemudian suasana rumah tidak nyaman akibat banyak ribut, jadi suasana rumah tidak Nyaman. Kemudian Tidur larut malam. iya, akibat tidur larut malam jadinya sekolahnya Tiduran. terlambat, kesian. Nah, di sini ada tugas diskusi kelompok. Nah, kelompok 1 mengamati peraturan di sekolah. Kita spin ya. Siapa yang dapat ya? Kita spin. Ya spin aja deh ya. Spin aja Bu. Ibu nungguin satu. Bentar. Kita spin. Siapa kelompok 1? Maju. Kelompok 1 ketuanya. 1. Maju. Ditekan ya, ditekan. Ayo. Oke. Kelompok 1 dapat apa ya? Peraturan di sekolah. Ini ada peraturan di sekolah. Nanti tanya sama Butut. Nanti sama guru di sekolah ya. Kemudian kelompok 2. Raja spin pegang. Ayo. Dekat. Belum. 1, 2, 3. Aja kelompok 2 ya. Para
Ucapkan kata permisi, maaf. Berarti Aska Iya, berarti Aska tentang peraturan di kelas. di kelas. Nanyanya sama bu gurunya, boleh sama Bu Dwi, boleh ya? Iya. Sudah dapat kan? Sebentar ya, nggak ada yang begitu ya. Nah. Kelompok 1 dapat peraturan di sekolah. Kelompok 2 di rumah. Sama tuh ya. Kelompok 3 di masyarakat. Kebetulan. Kelompok 4 peraturan di kelas. Nah, boleh sekarang secara berurutan. Kelompok 1 dulu pergi. Diisi tuh ya, coba ibu lihat. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditulis sama kalian. Aturan sekolah. Tanya sama bu gurunya. Ikuti. Apa saja aturan di sekolah. Kemudian di checklist. Misalnya pakai seragam ke sekolah itu aturan tertulis atau aturan tidak tertulis. Di checklist bisa? Bisa. Boleh kelompok 1 meninggalkan kelasnya. Nanti sama ibu di bimbing ibu lihat. Ayo pelan-pelan lihat ada kabel. Hati-hati. Bawa. Sini ada kabel. Nah, mulutnya dikunci dia. Aturan di dalam kelas 6. Aturan di dalam kelas 6. Tidak boleh berbicara saat gurunya sedang menjelaskan. Berbicara saat guru sedang menjelaskan. Suaranya yang kencang. Apa aturan di rumah? Harus berpersiap. Ini aturan di sekolah. Nanti maksudnya ini di checklist. Yang ada di sekolah kalau tertulis di checklist itu. Yang tidak, misalkan checklist juga gitu. Nih, tulis dulu. Aturan di sekolah 1. Ini apa? Hadir di sekolah sebelum hadir di sekolah 10 menit ini sebelum bel dibunyikan. Iya, bel dibunyikan. Terus yang kedua, memakai baju seragam yang rapi. Memakai baju seragam yang rapi. Udah memakai seragam rapi. Nah, yang rapi. Ayo. Bilang izin, permisi. Minta izin. Sudah. Assalamualaikum, ucapkan salam. Apa tuh ngomong apa kamu? Mau wawancara. Aturan masyarakat. Aturan masyarakat untuk apa sayang? Untuk apa? Peraturan Aturan di masyarakat. di masyarakat ada apa aja peraturan di masyarakat? Ya. Pak Is tanya dulu. Dia mau nulis baik. Pak Is itu peraturannya Pak Is. Ada kegiatan ronda malam Pak Is.
Terus Bekerja bakti. ya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Bekerja bakti. Si Gatot kecapean karena dipotong. Sudah ucapin apa? Terima kasih. Terima kasih. Dah. Ayo kembali ke kelas. Udah, aku mau balik. Tepuk 2, 1, 3. Kacamatanya coba pakai kacamata dilepas dulu ya. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk fokus. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah berkeliling. Membaca. Tugasnya sekarang kemudian berkelompok. Tuh, baca bisa di sini. Kalian berkelompok diskusi tentang wawancara yang tadi. Setelah selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok bertindak sebagai tamu. Siapkan 2 tamu. Ada 2 tamu, ada 2 penjaga tamu. Ya. Sudah, siapa yang kelompok 1 siapa yang mau jadi tamu? Gala sama Vito jadi tamu. Kelompok 2 siapa yang mau jadi tamu? Bintang sama Kapi coba berdiri yang jadi tamu berdiri. Kelompok 3 siapa yang mau jadi tamu? Ya, berdiri jadi tamu. Kelompok di sini siapa yang mau jadi tamu? Ya. Yang jadi tamu ini Ibu kasih ya. Ini kan jadi tamu. Kita jadi tamu. Mana yang jadi tamu? Ya, jadi tamu. Yang jadi tamu nanti menuliskan di sini apa saja yang ada aturan di sekolah, yang aturan di rumah apa saja, kumpulin dari kelompok lain yang jadi tamu ya. Yang jaga tamu, halo. Yang jaga tamu kasih informasi sama yang jadi tamu yang menjaganya. Ayo, boleh? Nanya di sini kelompok sini. Kelompok sini boleh ya semuanya. Tanya. Bintang sama Alfi kan tamu ya, nanya ke Gatan boleh. Tadi Gatan masih itu apa? Yoris, nggak nanya ke guru. Ini tamu, tanya ke kelompok lain. Tanya ke kelompok lain. Tanya sama kelompok lain. Diisi semuanya harus terisi. Iya. Ayo kelompoknya Dava, boleh bertanya yang jadi tamunya Dava siapa? Boleh tanya sama Fani, sama Alia, Pak Is juga sama, tanya sama Raja tuh. Boleh. Ya, ditulis. Wah, amat sih tulisannya juga. Assalamualaikum.
seragam tadi. Buang sampah di Ya, muter nanya sama yang lainnya. Harus diisi ya semuanya ya. Ini punya siapa ini? Kelompok siapa? Kelompok itu kelompok 1 baru yang di sekolah, di rumah, di masyarakat belum diisi. Ayo segera diisi. Waktunya 5 menit lagi. Boleh gantian putar. Ada yang jadi tamu. Yang tadi sudah jadi tamu, duduk jadi penunggu. Kamu jadi tamu gantian. Berarti duduk. Berarti gantian jadi tamu. Kasih data. 5 menit. Diisi harus sudah penuh 5 menit lagi. Gantian. Tapi sama ini jadi tunggu tamu. Kalau ada yang jadi Ayo, duduknya tidak naik ke atas meja.
punya abang-abangan. Nah, lalu kan ada karomennya tuh di mulut. Iya, boleh. Jadi buat ya. Ini gue nulis. Biar aja. Ini nggak bercabut. Raja jadi nunggu tamu kan? Ya itu, ada tamu, dilayani. Mau bertanya apa? Coba Fani sama Alia. Gatan jadi tamu. Gatan nanya sama siapa? Gantian. Gatan sama Tiranisa tanya sama Aisyah sama kelompok 1. Apa? Oke, sudah selesai semuanya? Oke, good job. Lanjut kita presentasi. Kelompok 1 tentang apa tadi? Peraturan di sekolah. Nah, boleh maju kelompok 1 dibacakan ke depan tentang peraturan di sekolah dan alasannya. Peraturan yang disebutkan itu termasuk tertulis atau tidak tertulis. Boleh. Di sini majuan. Ayo. Ya. Fauzan. Nah, perkenalan dulu. Halo. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan contoh peraturan di sekolah. Ada apa saja? Bagian dunia baca. Tapi di sekolah. Yang lain perhatikan. Kemudian ya.
Iya, tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Kemudian, Mengikuti pelajaran dengan seluruh ya peraturan apa? Tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Lanjut. Ya. Udah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini ya. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Gak apa-apa, lagi ke kamar mandi. Berarti kelompok 3 dulu ya. Rajanya lagi ke kamar mandi, lagi ke toilet, lagi pipis. Kelompok ini, kelompok data. Dibacakan suaranya yang keras supaya semuanya terdengar. Ayo, mulai yang lain diam, tepuk diam. Nah, ayo, kelompok data, perkenalan dulu. Halo, saya dari kelompok 3 akan peraturan di mana? Di Masya. Yang lain dengarkan, nanti ibu tanya. Iya, ayo. Saling bergotong royong. Bergotong royong, saling bergotong royong tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Kemudian ada apa lagi? Nanti yang bacanya. Ada apa lagi? Menyapa jika bertemu orang lain. Tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Good job. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Ya, menjenguk tetangga apabila ada tetangga yang tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 3. Lanjut kembali. Lanjut kelompok 2. Ayo Raja. Iya. Ayo duduklah. Nih. Yang lain yang tidak maju, tidak presentasi, dengarkan temannya ya, menghargai temannya nih, peraturan menghargai temannya. Perkenalan dulu ya, dari sana boleh aja. Perkenalan, halo. Kami dari kelompok 2 akan menyebutkan apa saja? 1. Harus membersihkan rumah. Itu tertulis apa tidak tertulis? Ini kelompok 2 jawab, tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Lanjut. Suaranya kedengeran nggak? Yang keras suaranya. Apa? Mengerjakan tugas PR di rumah. Kalau ada PR di sekolah dikerjakan di rumah. Tulis atau tidak tertulis? Ya, lanjut. Lanjut. Tidak boleh melawan orang tua. Tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Lanjut.
berbicara di depan, kalian diam, tidak ngobrol, tidak sibuk sendiri. Perhatikan teman, hargai temannya yang sedang berbicara. Dimulai kelompok. Pas, mulai. Halo, kami dari akan menyebut contoh di dalam kelas ya. Apa saja? Tidak boleh berbicara. Oh, tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Itu tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Kemudian gantian. Tidak lari-larian. Ayo, siapa yang tadi lari-larian? Tidak lari-larian saat jam pelajaran sudah dimulai. Aisyah, tidak lari-larian itu termasuk tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Lanjut. Lanjut. Apa? Bantu data. Tidak bermain saat jam pelajaran. Ya, tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kasih wow untuk kelompok 4. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Tepuk tangan. Kembali tempat duduknya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok dari Ibu. Lanjut ya, ini sudah lewat. Nah, waktunya kuis. Nah, ada pertanyaan satu. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, Raja, apa Raja? Berdoa. Sebelum makan kita harus berdoa. Benar. Oh, benar kan? Berdoa. Kemudian pertanyaan kedua, maju siapa? Ayo Kafi maju. Kafi. Pelan-pelan, harus ada kabel. Ya. Apa? Sebelah sana coba. Aturan di rumah berguna untuk membuat mana? Ya, pencet coba hidup tertib. Cek. Mana ya? Benar ya? Sebentar Ibu kita cari kuisnya ya yang lebih seru. Iya, oke. Siap, supin ya? Iya kok. Nih. Siapa yang mau jawab pertanyaannya? Nah, mulai siapa yang mau jawab nih? Cek, dia siapa yang jawab? Gantian kelompok 2. Sudah tadi kelompok 1, 3 atau kelompok 4 yang menjawab. Sesuatu yang dibuat untuk mengatur atau membatasi sesuatu disebut dengan Faiz. Dulu tadi Raja sudah belum? Sudah. Gantian temennya ya. Yang mana? Mana pencet tadi? Oke. Betul. Kasih W. Kasih A. Kasih W. Wow. Kemudian aturan atau peraturan dikelompokkan menjadi berapa jenis? Siapa yang berani jawab? Maju. Maju.
Siapa yang berani? Bintang. Bintang. Ayo. Ya sudah, nanti gantian ya. Dipencet yang mana? Ada berapa jenis? 3. Ada 4. Kita klik. Ternyata ada 2. Apa saja 2 jenis? Apa saja 2 jenis? Peraturan tertulis. Ada 2, ada peraturan tertulis, ada tidak tertulis. Ayo nanti Bintang belajar lagi ya. Sama apa-apa. Lanjut. Adanya peraturan sejatinya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang mana? Maju, yang mana? Siapa yang berani? Pani. Yang mana? Gampang. Cek. Oke, betul. Tepuk tangan. Kasih. Lanjut. Pita mau? Iya, Pita boleh. Pita dulu. Ayo Pita. Pita ya, aturan dalam masyarakat harus kita hormati. Betul. Harus dilaksanakan, dihormati. Lanjut, siapa lagi yang mau? Aisyah. Gambar tersebut merupakan contoh peraturan yang ada di lingkungan mana? Klik. Oke, di sekolah. Lanjut. Nah, membuang sampah sembarangan. Ya, Reva. Melanggar aturan apa? Mana? A, B, C atau D? Ayo Aska dibantu. Yang mana Reva? Tuh, tanya Aska. Mana? Ya. Benar. Kasih wow. Wow. Baca sama-sama apa? Contoh peraturan yang harus dilakukan seorang siswa dalam Data. sudah. Data. Jadinya yang dulu. Yang mana? Pencet. Oke. Kasih wow. Wow kata. Kasih W. Wow. Ya, lanjut baca sama-sama pertanyaannya. Peraturan yang bersifat mengikat dan dilakukan adalah Iya. Yang mana peraturan yang bersifat mengikat dan dilakukan adalah yang mana nih? Peraturan ada istiadat, tertulis, hukum atau tidak tertulis? Yang mana? Oh, yang dibakukan. Yang mana? Ya, kasih W, kasih A, kasih W. Wow, siapa yang belum? Siapa yang belum?
Diri, Reva mau jawab. Diri, Revanya bangun, berdiri. Tadi apa dua jenis peraturan apa saja, Reva? Peraturan tertulis, kemudian peraturan tidak tertulis, benar? Kita sudah belajar peraturan, kemudian apa lagi? Contoh peraturan yang ada di mana? Di sekolah, di rumah, terus masyarakat, di kelas, sudah. Contoh peraturan di kelas apa? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem, tidak boleh Halo, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Peraturan. Ada berapa jenis peraturan? Dua, datang apa saja sebutkan yang kelas? Aturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian contoh-contoh peraturan. Tadi sudah belajar peraturan yang ada di mana? Ya, kita sebutkan yang kelas. Rumah, masyarakat. Contoh aturan di rumah. Yang rapi. Merapikan. Ya, membantu orang tua. Tidak melawan orang tua. Kemudian contoh peraturan di kelas. Ya, tidak boleh memakai sepatu ke dalam apa? Memakai seragam yang rapi ke sekolah, terus dia pintar membuang sampah ke tempatnya. Lanjut, peraturan tidak mencoret-coret tembok. Sekarang peraturan di masyarakat. Bergotong royong, kata-kata, apa lagi? Lanjut ya. Akibat melanggar aturan apa saja? Menimbulkan masalah baru. Menimbulkan masalah baru. Siapa lagi yang bisa? Berantem dengan adik. Dimarahi ibu guru. Dimarahi ibu guru akibat Datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah. Akibat Tidur kemalaman. dia tidur kemalaman, jadinya datang sekolah terlambat. Sudah ya? Terus kalau sepatunya dimasukkan ke dalam kelas, kotor, kelas menjadi kotor, saling sarang penyakit tidak? Iya, kelas jadi sumber penyakit. Ya, jadi harus apa? Membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Dibuat jadwal piket. Apa yang terjadi jika siswa melanggar tidak piket? Dimarahi sama ibu guru. Kenapa? Penyakit apa? Kalau penyakit itu apa bisa? Iya, penyakit nyamuk, demam berdarah di kelas jadi sarang nyamuk. Terus nanti digigit nyamuk, sakitnya DBD. Itu ada yang mau nanya? Boleh tadi? Dara nanya, Bu, kalau di kelas di sekolah jadi sarang penyakit apa? Terus Pak Ujan jawab, hebat. Pak Ujan jawab nanti sarang penyakit nyamuk, DBD. Siapa lagi yang mau nanya? Raja, cukup. Kita selesaikan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.